Hai, berjumpa lagi dengan saya, Medis Pasaribu SKM, peserta Latsar CPNS 2021. Kali ini kami akan membuat mind mapping anti korupsi dengan pengampu materi Nurmayana Siregar SE MSI. Selamat menyaksikan. Anti korupsi terbagi dalam dua bagian, sadar anti korupsi dan 2 semakin jauh dari korupsi. Definisi dari sadar anti korupsi adalah memantapkan diri bahwa seluruh unsur dalam diri Anda, baik pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan, ataupun perilaku, semua akan anti korupsi dan terbangun kebiasaan integritas. Jenis dari korupsi ada 7. 1. Transaktif, ekstraktif, investasi, nepotistik, autogenik, defensif, dan suportif. Lalu, dampak perilaku tindak pidana korupsi. Korupsi dalam bahasa Latin adalah corruptio, artinya kebobrokan, kerusakan, kebusukan. Jadi korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena dampaknya sangat luar biasa, merusak ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Lalu jenis tindak pidana korupsi menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ada 7. 1. Kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Lalu selanjutnya, niat, semangat, komitmen, anti korupsi, spiritual accountability, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan niat baik, lalu visi dan misi yang baik, dan melahirkan usaha yang terbaik, sehingga menjadi hasil yang terbaik. Jika semua elemen bangsa mengalami itu, maka terwujudlah Indonesia bebas dari korupsi. Untuk semakin jauh dari korupsi, yaitu melalui menjadi tunas integritas dan membangun sistem integritas. Tunas integritas artinya manusia sebagai faktor kunci perubahan. Tunas integritas dibangun dengan kesadaran bahwa pembangunan sistem atau implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas jika dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas. Lalu bagaimana penanaman nilai integritas itu? Ada 1. Kesediaan individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas. Yang kedua, identifikasi. Individu meniru integritas orang lain. Yang ketiga, internalisasi. Individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap berperilaku integritas karena integritas itu sesuai dengan nilai yang dianutnya. Lalu masuk ke identifikasi nilai dasar anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Untuk membangun sistem integritas adalah dengan reframing culture, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Sistem integritas organisasi dengan leadership risk, pengendalian dan penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, dan kematangan praktek sistem integritas. Reframing culture adalah upaya mengembalikan kembali nilai-nilai dan kebiasaan yang telah bergeser konteksnya untuk dikembalikan kembali menjadi konteks positif. Sedangkan seeding of integrity adalah upaya menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Demikianlah mind mapping tentang anti korupsi. Saya mengajak kamu sekalian untuk sadar anti korupsi. Terima kasih, sampai jumpa.